Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang asal-usul Desa Rau, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dan Randu Alas Sirahan, Desa Petekian, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Mengungkap Desa Rau dan Randu Alas Sirahan Desa Petekian berarti harus mengungkap asal-usul Jawa. Dan yang menjadi kunci kisah Desa Rau dan Randu Alas Sirahan adalah Sayyidatina Rohmah, istri Syekh Subakhir, yang makamnya ada di Desa Kedung Karang, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Mengungkap Sayyidah Rohmah harus mengungkap Gelagawangi, Kesultanan Bintoro. Mengungkap Kesultanan Bintoro harus mengungkap Teluk Sandi Kesultanan Bintoro yang bernama Surgyolawe atau Sentono Pecangaan Wetan. Mengungkap Sentono Pecangaan Wetan harus mengungkap istrinya yang bernama Sekar Padu atau Nini Unem, Desa Tanggul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Mengungkap Desa Tanggul harus mengungkap Mbah Reso sebagai akal bakal Desa Kerso. Mengungkap Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, harus mengungkap Mbah Safin atau Sultan Muda Merah Pupuk, kakek saya, lalu dan seterusnya yang memberi kisah bersanad sampai kepada saya. Sebenarnya kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa yang saya ungkap hanyalah mengungkap kisah keluarga saya sendiri, yaitu mengungkap kisah kakek saya yang bernama Sultan Alimowayatsah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi karena anak pertama Sultan Alimowayatsah yang bernama Sultan Solahuddin pindah ke Jepara lalu menjadi Sunan Hadirin, lalu cucu buyut dari Sultan Alimowayatsah yang bernama Safin, yaitu kakek saya, atau yang bernama asli Sultan Muda Merah Pupuk bin Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam bin Sultana Robiatuddin binta Sultan Alimowayatsah juga ke Jepara menyusul Sunan Hadirin untuk mengganti sebagai Sunan Jepara. Sehingga mengungkap kisah keluarga saya pada akhirnya akan mengungkap semua yang berkaitan dengan Kesultanan Jepara. Karena sulitnya mengungkap kisah Jepara yang pernah dirusak oleh pihak pengkhianat Jepara dan keturunannya yang selalu menyalahkan tapi tidak bisa memberikan yang benar karena memang tidak tahu yang sebenarnya, sehingga keluarga Kesultanan Jepara yang dibantu dari berbagai trah keturunan, ada perwakilan trah Wali Songo, ada perwakilan trah Kerajaan Majapahit, ada dari trah keturunan Kesultanan Pajang, ada dari trah Kesultanan Mataram Islam, ada dari trah Kesultanan Jipang, ada dari trah Kesultanan Cirebon, ada dari trah Kesultanan Aceh Darussalam, ada dari trah Kesultanan Bintoro dan lain-lain yang sudah menjadi warga Jepara. Dan saya sendiri dipercaya sebagai pengungkap kisah dengan bukti tugas berupa sepasang keris. Keris yang pertama bernama keris Anggoro yang terbuat dari perak milik Mbah Safin atau Sultan Muda Merah Pupuk bin Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam bin Sultan Robiatuddin binta Sultan Alimowayatsah sebagai cucu keponakan Sunan Hadirin. Yang kedua berupa keris kasih yang terbuat dari emas milik Sunan Hadirin atau Sultan Solahuddin bin Sultan Alimowayatsah. Akhirnya mengumpulkan cerita sehingga terwujudlah kisah babat Jepara Selendang Sutra Jawa. Karena sesuai perjanjian Ratu Kalinyamat yang tertulis di artefak batu Topo Udo Ratu Kalinyamat bahwa kisah Jepara hanya bisa diungkap oleh warga Jepara sendiri.
Jika ada orang dari luar Jepara akan mengungkap kisah Jepara, maka akan terkena perjanjian kali caplok atau kali penghilang ilmu orang yang akan mengungkap kisah Jepara. Dan kisah Babat Jepara Selendang Sutra Jawa sebenarnya hanya untuk difahami oleh kalangan keluarga Kesultanan Jepara dan juga untuk siapapun yang ingin tahu tentang kisah Kesultanan Jepara pada masa lalu. Subscribe dan like channel YouTube Babat Jepara Selendang Sutra Jawa agar bisa selalu mengikuti semua kisah yang berhubungan dengan Jepara, Jawa, Nusantara, versi keluarga Kesultanan Jepara. Kita kembali ke kisah asal-usul desa Rau dan Randu Alas Sirahan. Di Jawa yang dahulu bernama Java Dwipa Jara yang masih terhubung dengan Sumatera, tapi karena pada tahun 675 Masehi pada masa Keraton Kalingga pernah terdampak tsunami dan gunung-gunung Jawa meletus, dan yang paling hebat adalah meletusnya Gunung Krakatau, hingga Jawa terpisah dengan Sumatera. Sehingga di pulau pecahan Java Dwipa Jara atau saat ini menjadi Jawa, saat itu tidak ada lagi kehidupan manusia. Lalu banyak sekali orang yang mencoba datang ke pecahan pulau Java Dwipa Jara yang saat ini menjadi Jawa, tapi selalu gagal. Lalu sekitar tahun 999 Masehi datang Syekh Subakhir dari Mesir dan bisa menempati Jawa karena punya niat mulia, yaitu ringin sungsang yang artinya mencegah keburukan, lalu ringin kurung artinya menyebarkan kebaikan atau dalam Islam dinamakan takwa. Lalu selanjutnya setelah menempati Jawa, pada akhirnya Syekh Subakhir memberi nama pulau pecahan Java Dwipa Jara ini menjadi Pulau Vanjawi, yang artinya hanya orang yang punya niat bagus yang akan bisa membuka rahasia Pulau Vanjawi. Yang selanjutnya Pulau Vanjawi dikenal dengan nama Pulau Jawi, lalu menjadi Jawa. Selanjutnya, Syekh Subakhir menurunkan banyak sekali keturunan di Jawa, lalu disusul ada pendatang bernama Aji Saka, dan ada pendatang lain yang semua masuk Jawa lewat ujung muara Jawa atau saat ini dikenal dengan nama Jepara. Sehingga di Jepara paling banyak penghuninya. Dan di antara penghuni Jepara, di antaranya ada seseorang yang bernama Khotob. Khotob adalah murid dari Syekh Subakhir. Oleh Syekh Subakhir, Khotob diberi julukan KT. Pada hari Jumat Wage, Khotob berjalan menuju hutan larangan atau saat ini menjadi Desa Suwan, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Khotob telah diperingatkan oleh seseorang agar tidak masuk hutan larangan, karena di sana ada makhluk yang bernama Ulo Mayem yang setiap hari Jumat Wage selalu memakan manusia ataupun hewan. Tapi Khotob tetap nekat. Ulo Mayem adalah ular yang bertapa karena menjaga dan menunggu harta Nusantara yang ada di Jawa. Sesampainya di hutan larangan, Khotob melihat ada pohon menjalar di atas batu, lalu Khotob mengambil sedikit akarnya. Setelah itu, seakan Khotob mendengar suara, "Kamu telah mencuri, kamu akan merasakan hal yang sama, kamu akan kehilangan juga." Setelah Khotob mendengar suara tersebut, rambut di kepala Khotob perlahan menjadi rontok. Lalu ia pulang dengan menutupi wajahnya,
memakai daun petai. Pada sekitar tahun 1060 Masehi, Khattab tinggal di bawah pohon randu alas dan rambut Khattab mulai tumbuh panjang. Suatu hari, di rambut Khattab ada ular welang, dan ular welang mematuk leher Khattab, lalu leher Khattab membusuk. Khattab masih ingat suara saat Khattab mengambil akar di alas larangan, lalu Khattab bermaksud mengembalikan akar tersebut. Tapi kepala Khattab yang sudah busuk terluka parah, akhirnya kepalanya terputus dari badannya. Tapi tubuh Khattab masih hidup dan berjalan menuju selatan ke arah alas larangan untuk mengembalikan akar yang pernah Khattab ambil. Tapi hanya sekitar 500 meter dari randu alas, tubuh Khattab lemas dan terjatuh, lalu wafat. Orang yang melihat tubuh Khattab tidak ada yang mau mengurus karena tubuh Khattab beracun dan tidak ada kepalanya. Sehingga nama desa tersebut dinamakan Desa Kesasar Raurus, atau dalam bahasa Indonesia berarti kesasar artinya tersesat, lalu Raurus artinya jasadnya tidak terurus. Setelah suatu hari ada orang yang menemukan kepala Khattab di bawah pohon randu alas, lalu kepala Khattab dikubur di bawah pohon randu alas, maka pohon randu alas tersebut dinamakan randu sirah atau randu sirahan, yang artinya pohon randu tempat mengubur kepala Khattab. Saat ini randu sirahan ada di Desa Petekian, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Setelah itu, baru jasad tubuh Khattab dikubur oleh warga di sebelah barat dari jalan utama tempat jasad Khattab ditemukan, yang akhirnya makam Khattab dikenal dengan nama makam Kesasar Raurus, lalu menjadi makam Sarau, sehingga desa tersebut dikenal dengan nama Desa Kesasar Raurus, lalu menjadi Desa Sarau, lalu menjadi Desa Rau, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Demikian sekilas kisah tentang asal-usul Desa Rau dan randu alas sirahan. Kita ketemu lagi dalam kisah yang lain yang masih berhubungan dengan Desa Rau. Ada Sentono Rau Ali Irsyadi. Masih dalam Babat Jepara, Selendang Sutra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.